Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah sekarang hujan. Kemarin ada pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan berupa bagaimana atau treatment tambahan di kala musim penghujan. Nanti juga saya lihatkan yang harganya yang belum laku lah, F1 dan F2. Kalau kita sendiri pakan di musim penghujan, musim kemarau sama menggunakan rumput pacong yang kita kondisikan dengan konsentrat. Tapi biasanya kalau musim penghujan seperti ini sangat membantu lah, sangat membantu, karena kan kalau kita ngarit tiap hari, terkadang pagi sampai sore itu hujan terus, tidak ada hentinya. Yang repot kan di situ. Kalau kita menggunakan pakan fermentasi, kita kalau panen rumputnya seperti itu yang ada di sana lah, itu kehujanan lah, kita nanti solusinya ya kita diamkan terlebih dahulu, kita berdirikan. Setelahnya mungkin 1-2 hari, kalau pas waktu panen itu hujan, itu 1-2 hari kita berdirikan biar kadar airnya turun. Nanti setelahnya baru kita copor, kita tambah bahan kering. Dan nanti biasanya kalau hampir sama lah, bedanya cuma kita diamkan 1-2 hari kalau musim penghujan. Nanti mungkin kalau untuk konsentratnya biasanya kita tambah berupa serbuk empon-empon itu loh, empon-empon kayak kunir, temulawak di situ. Biasanya untuk membantu daya tahan tubuh, dan yang paling utama nafsu makan biar terjaga. Karena kan musim hujan biasanya nafsu makannya yang menurun, kesehatan menurun, jadi beresiko. Kalau teman-teman yang biasanya konsultasi di kita, biasanya di air minum itu dikasih kunir atau dan temulawak, biasanya di situ. Kalau kita daripada ribet, biasanya porsi, biasanya kalau kemarau itu 1, seumpama kita beri kayak kunir, temulawak, empon-empon yang kering itu porsinya 1, biasanya di musim penghujan kita tambah jadi 1,5 sampai 2 porsinya di situ, biar kesehatan dan makannya lebih baik lagi. Dan kalau musim penghujan itu yang membuat rawan untuk teman-teman peternak itu biasanya 1, kembung dan kematian jengkel. Kembung itu biasanya berasal dari gasnya terlalu tinggi, dan bisa faktornya bisa juga dari dia makan rumput segar yang kena hujan, biasanya di situ. Tapi kalau peternak-peternak tradisional, kalau sudah adaptasi ya aman-aman saja, biasanya ngarit pagi hari atau gimana. Kalau sudah adaptasi tidak masalah. Kalau belum pernah, biasanya kembung biasanya tidak terlihat. Pagi makan, sore makan,
tak tahu-tahunya besoknya pagi mati kaku di situ. Biasanya dulu pengalaman saya di situ. Dan teman-teman yang menggunakan hijauan segar atau comboran, biasanya di musim penghujan itu mencret, mencret, nanti tidak bisa tertolong, mati. Itu ya biasanya faktor cacingan, faktor ya yang paling utama bakteri lah di situ. Kalau kita sendiri, kalau untuk meminimalisir agar cempe itu tidak mencret, biasanya kita dari usia dini kita latih untuk makan seperti mana ya? Seperti ini. Terkadang yang ada di rumah 1-2 hari, satu mingguan sudah kita latih untuk sama indukannya untuk makan. Tapi kita sediakan untuk pakan yang minim serat di situ, biar yang paling utama nutrisinya tercukupi. Nanti setelah lepas HP, biasanya pakannya sama seperti indukannya, kita lihat di sini lah. Ini F1 dorper ini. Jadinya bagus. Kita lihat sana. Nah, contohnya di sini. Nah, ini kan ya F1 dorper, usianya 2 mingguan. Ini ya kita sudah mulai makan, biar meminimalisir dia kayak nutrisinya, biar lebih balance lah. Minum susu dari indukan, juga makan. Nanti kan kalau indukannya dikawinkan kan sudah tidak perlu adaptasi. Nah ini F2 ini. Ya contohnya seperti ini. Ini kecil-kecil sudah mulai makan. Nanti kalau induk makannya sudah mulai banyak cempenya dan indukannya sudah layak kawin, kita kawinkan di situ. Nah, ini indukan-indukan yang kita kawinkan dengan full blood dorper Panjalu. Mungkin kalau musim penghujan yang paling rawan yaitu kembung untuk indukan dan cempe diare. Soalnya itu malapetaka lah. Tapi biasanya solusinya ya pakannya kita perhatikan. Nanti ya kita tambah daya tahan tubuh berupa kayak jamu pon-pon itulah. Nanti setelahnya kita meminimalisirnya dengan pengolahan pakan kalau bisa di situ. Tapi kalau teman-teman peternak pemula itu belum bisa, ya mungkin diusahakan domba itu tidak lapar. Maksudnya kalau lapar dikasih makan, biasanya gasnya terlalu tinggi. Pengalaman saya seperti itu dulu sebelum menggunakan pakan fermentasi. Nah, seperti cempe-cempe ini itu kan kita latih untuk makan biar dia adaptasi, makannya baik, dan harapannya pertumbuhannya bisa sesuai harapan. Untuk cempenya yang belum terpesan mana ya? Kalau betina mungkin, kalau teman-teman, kalau betina ini betina F1 dorper ini F1 dorper. Kalau jantannya ini, jantannya F1 dorpernya tidak kita potong ekor. Tapi kalau sudah terpesan, kalau ingin dipotongkan ekor ya tidak masalah. Ini 100.000 sampai 120, nanti lihat kualitasnya bagaimana. Kalau betina sekitar 120 sampai 150, nanti ya tetap lihat kualitasnya bagaimana endingnya. Kalau ini 200.000 ini.
F2 Dorper ini. Kalau indukan, kemarin ada yang tanya indukan F1 Dorper mana? Oke, sebentar biar yang itu, nah ini yang lagi makan di palung pakan ini 150 F1 Dorper indukan, dan insya Allah sudah bunting, sudah kita koloni sekitar 1-2 bulanan lah, tapi kita sudah tahu proses kawinnya dan alhamdulillah tidak minta kawin lagi. Ini ada lagi yang ini jantan, ini punyanya Mitra, ini yang ada ekornya ini punyanya Mitra, mau dijadikan pejantan mungkin. Kalau ini yang ngawinin blok sini Anjalu, kita keluar dia biar makan. Nanti kita review yang ada di sebelah sana. Nah, ini posisi dombanya sudah mulai membaik kan, teman-teman. Kalau sering mantau bisa dilihat progresnya. Tapi ya tetap ada yang baik perkembangannya, ada yang masih kurus banget, tapi alhamdulillah sudah progres membaik semua. Mungkin ada beberapa juga yang sudah dikawin awasi ini, tapi kita lihat yang ada di sana tujuannya. Ini biar pindah semua. Nah, ini F2 Dorper ini. Ini F2 Dorper. Yang kemarin ini loh F2 Dorpernya. Itu anak ganda yang satunya itu belum kita taruh sini karena kepadatan. Jadi ini yang belum laku. Ini harganya 175 per kilo. Kalau yang ini 200 sama. Ini 200, ini sudah laku deh. Itu 2, 3, 4. Yang ini kita pertahankan. Yang bluntang-bluntang itu anak ganda, yang jantannya kita lepas, yang betinanya kita pertahankan. Kalau yang ini anak ganda ini, yang betinanya belum kita masukkan sini. Mungkin besok atau lusa akan kita taruh di sini lah. Nah, ini 200 kalau teman-teman ada yang minat. 1, 2, 3, 4. Kalau estimasi bobot kemarin sekitar 30 sampai 40. Situ. Kalau yang F2-nya jantan tadi mungkin 20-an kilo itu. Itu kita pertahankan sampai sini sampai dia layak jual. Itu sebenarnya sudah layak lah kalau membeli ekonomisan. Biasanya ada yang minta BB kecil biar tidak terlalu berat di ongkos. Tapi kita mungkin 3-4 hari lagi ada kedatangan F2 Dorper yang beli dari Mitra, hasil breedingan kita sendiri. Mungkin bobotnya sekitar 33-35 lah. Tapi kecenderungannya sama seperti mana ya? Sama seperti itulah. Warnanya false color. Tapi indukannya dari F1. F1-nya dari indukan Texel. Jadi kalau nanti F2 terkadang masih bisa menurunkan cempe, itu bisa false color atau tidak blackhead lah di situ. Ini kita pertahankan dan kita coba nanti F2 Dorper kita
kawinkan dengan awasi hasilnya bagaimana. Kita eksperimen lagi. Soalnya ini perkembangannya ya lumayan bagus lah. Dan biasanya teman-teman itu jarang suka. Jadi kita pertahankan saja. Yang false color kita jadikan indukan sendiri. Nanti yang blackhead kita lepas kalau ada yang mau. Kalaupun tidak kita buat cetak F3. Kalau yang ada di rumah untuk F3, F2 nya mungkin ada 4 ekor yang mau melahirkan F3. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana dan perkembangannya bagaimana. Ini kita proses sore hari makan semuanya. Kalau kita masuk di kandang mereka pada tidak mau makan, mending kita. Nah ini yang apa sakit kulit alhamdulillah sudah, bulunya sudah membaik, perutnya terisi terus. Kalau kita pemberian pakan kita los kalau bisa ya, intinya nanti besok pagi ada sisa sedikit, sorenya ada sisa sedikit gitu. Kalau bisa takarannya segitu. Nanti kan nutrisinya tercukupi. Soalnya nanti kalau kita katakan kita timbang lah 1 ekor sesuai teoritis kan setiap hari, setiap berkala itu kan ada penambahan ADG. Kita kan tidak bisa, biasanya kalau di sistem seperti itu hasilnya kurang memuaskan. Ini. Jadi nanti biasanya yang sudah pernah kita review, sebentar kita keluar biar makan. Nah, itu di palungan itu biasanya ada sisa-sisa batang-batang dan lain-lain lah, cukup seperti itu. Kalau kita ditanya berapa sih, berapa kilo, berapa persen, yang paling utama takarannya kita dombanya sendiri. Soalnya gini, domba ini waktu datang dengan sekarang itu porsi pakannya 2 kali, ya bisa kita katakan lebih mudahnya 1,5 kali dari sebelumnya. Sebelumnya kita kasih 2 porsi itu tidak habis. Sekarang alhamdulillah 3 porsi di situ. Jadi kalau kita ditanya berapa porsinya untuk pakan, kita tidak bisa menjawab. Biasanya kita jawab ya yang paling utama kita berikan pakan di sore hari, kita lihat di pagi hari ada sisa sedikit, nanti sore hari kalau ada sisa banyak kita beri pakan di pagi hari, kita kurangi porsinya, nanti kita lihat sore harinya, kalau pas ya porsinya segitu. Nanti kalau ada beberapa minggu sudah terlihat apa dombanya kurang, ya perlu penambahan. Soalnya kan ada kayak cempe itu sudah bibirnya sudah naik, indukannya sudah tambah besar, mungkin sudah bunting lagi, itu kan perlu kita pertimbangkan. Soalnya kita tidak bisa untuk setiap katakan semuanya kita timbang, indukan kita timbang terus, katakan 2 minggu sekali kita timbang untuk menimbang pakan, itu kalau saya terlalu ribet. Jadi solusinya ya kita lihat sisa pakan di katakan sore hari atau pagi hari, nanti pas waktu pemberian kalau kurang ya kita tambah sedikit, kalau lebih kita kurang sedikit, gitu aja. Yang utama biar pas. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.